Aku Kalisa Naila dengan NIM 0801233328 dari Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat. Kali ini aku akan membahas tentang ilmu kependudukan. Kalian tahu nggak sih, studi populasi itu menarik banget dan ngaruhin kehidupan kita sehari-hari? Kayak gimana sih penjelasannya? Ada beberapa istilah yang sering muncul di ilmu kependudukan. Misalnya fertilitas itu ngomongin kemampuan sebuah populasi buat ngebanyakin anak. Sedangkan mortalitas itu ngebahas tentang tingkat kematian. Ada lagi istilah migrasi, yaitu perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Terus angka kelahiran, angka kematian, dan yang terakhir angka harapan hidup. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi populasi? Gini deh, pertumbuhan populasi itu kayak permainan domino. Ada 3 faktor utama yang mempengaruhi. Yang pertama itu ada kelahiran, kematian, dan migrasi. Kalau salah satu faktor ini berubah, maka populasi juga bakal ikut berubah. Misalnya, kalau angka kelahiran meningkat, populasi pasti bakal bertambah. Tapi kalau angka kematian juga tinggi, populasi bisa tetap stabil. Terus migrasi juga berpengaruh. Kebayangkan kalau banyak orang yang pindah dari desa ke kota, populasi kota pasti bakal naik. Kalian pernah dengar nggak sih istilah bonus demografi? Bonus demografi ini adalah kondisi di mana penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan anak-anak dan lansia. Kira-kira apa saja sih dampak positif dan negatif dari keadaan ini? Dampak positif dari bonus demografi itu adalah pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan ada pula dampak negatif. Yang pertama adalah jumlah pengangguran yang bertambah, terus ada peningkatan jumlah penduduk muda, terus ada peningkatan konsumsi akibat populasi yang lebih besar, dapat menyebabkan degradasi di lingkungan sekitar. Bonus demografi juga bisa jadi peluang buat ngembangin ekonomi. Tapi kalau kita nggak siap, banyak orang yang pengangguran dan bisa nimbulin masalah sosial. Penting banget buat kita manfaatin peluang ini dengan baik. Bayangkan seperti ini, lebih banyak orang bekerja, lebih sedikit orang yang perlu diurus. Tapi semua ini bisa berujung pada pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus demografi antara tahun 2030 dan 2040. Ini bisa menjadi peluang besar untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Namun, untuk memanfaatkan bonus demografi ini dengan baik, Indonesia perlu memastikan akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Dari pembahasan tadi, kita bisa menyimpulkan betapa pentingnya ilmu kependudukan dalam memahami pertumbuhan dan perubahan populasi. Dengan data kependudukan yang akurat, kita bisa membuat kebijakan yang lebih tepat untuk masa depan yang lebih baik. Saya berharap kita semua semakin sadar akan pentingnya kependudukan dalam kehidupan sehari-hari. Maka, mari kita bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dengan perencanaan kependudukan. Semoga kita bisa lebih aware sama perkembangan populasi di sekitar kita. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.